dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi Keluarga GKI Karangsaru. Saya bersama dengan Kolintang, The Rhythm of Sangkakala. Oleh karena itu saya serahkan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi, saya bersama Kolintang The Rhythm of Sangkakala. Senang berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Saya bersama tim, saya Erni, Cinini, Cimilka, Kowetik, Kurniawan, Koedi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Sabda yang hidup, terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pada pagi ini, kami boleh menikmati pagi yang baru, sehingga kami boleh kembali beraktivitas. Tuhan, sebelumnya kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pelita bagi jalan kami. Sertai juga bagi Pendeta Utomo yang akan membawakan renungan. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, panggilan kasih karunia, terambil dari Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara itu telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. John Newton pernah berkata, saya sekarang tidak menjadi sebagaimana yang seharusnya menurut saya. Saya tidak menjadi sebagaimana yang saya harapkan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya sekarang tidaklah sebagaimana saya dahulu. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup setiap kita. Dengan kasih karunia-Nya, rencana Allah dalam hidup kita dapat menjadi kenyataan. Yaitu jika kita
mau melakukan dan melayani Dia dengan kasih karunia-Nya yang bekerja dalam kita. Jangan katakan kita tidak layak melayani Tuhan. Yesaya juga pada awalnya tidak layak. Bagaimana ia dapat menjadi penyambung lidah Tuhan jika ia dalam dosa najis bibir? Namun Allah telah mengampuni dia dengan kasih karunia-Nya. Dicatat di ayat 6 dan 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah sanggup melayakkan ketidaklayaan. Allah yang sanggup melayakkan ketidaklayaan itu tentu juga sanggup memampukan ketidakmampuan kita. Oleh sebab itulah, mari kita membuka hati untuk menemukan panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Cari dan temukanlah apa yang Tuhan ingin kita lakukan saat ini. Jika memang kita belum menemukan panggilan khusus dari Tuhan, kita tetap dapat melakukan banyak hal untuk dapat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Secara umum, Tuhan menghendaki agar setiap umatnya menjadi saksi kemuliaannya. Jika saudara seorang dokter, jadilah saksi Kristus dengan melayani setiap pasien dengan kasih yang sungguh-sungguh. Jika saudara seorang guru, jadilah saksi Kristus yang mengajar para siswa dengan hati yang takut akan Tuhan sebagai permulaan hikmat. Jika saudara seorang pengusaha, jadilah saksi Kristus dengan memperlakukan anak buah dengan semestinya. Jika saudara seorang polisi, jadilah saksi Kristus dengan menegakkan kebenaran dan keadilan dan lain sebagainya. Dengan demikian, apapun pekerjaan kita saat ini, kita dapat mengikuti panggilan Tuhan dengan benar. Kasih karunia Allah itu melayakkan dan memampukan kita memenuhi panggilannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami diingatkan bahwa setiap kami dipanggil untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Apapun itu tugas pelayanan kami, apapun potensi yang Tuhan percayakan, semestinya itu boleh kami pakai untuk boleh mendatangkan kebaikan, untuk menyatakan kemurahan, bahkan kehadiran kami membawa damai sejahtera dimanapun kami ditempatkan. Tolong kami semua Tuhan, supaya boleh memberikan hati kami, memberikan diri kami, dan segala keadaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan dengan segenap hati. Inilah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah hikmat pagi keluarga pada hari ini. Saudara-saudara yang rindu untuk melayani bersama dengan kami dapat berlatih pada tiap hari Rabu pada pukul 18 hingga 19 di ruang Kolintang, Jalan Karangsaru nomor 12. Selamat menikmati akhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Satu langkah baru ku tempuh, apaki perjalanan hidup, tinggalkan masa lalu, menuju masa depan baru. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Menjelajah sudut dunia, mengarungi samudra hidup, melihat hal yang baru, bersamamu Tuhan Allahku. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu.